Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan kunjungan industri di Solo Technopark siang hari ini. Di sini istilahnya teman-teman di sini. Oh, yang bertugas. Baik teman-teman yang bertugas. Terima kasih Ibu dan teman-teman yang bertugas atas sambutan sambutan mereka. Jadi kami dari tim kunjungan akan membantu akan menjadi tour guide teman-teman dalam acara kunjungan di Solo Technopark siang hari ini. Nah, tapi sebelum kita mulai tour di Solo Technopark, seperti kebanyakan ada beberapa peraturan tour di Solo Technopark. Yang pertama adalah teman-teman nanti bisa berbaris yang rapi, bisa buat dua barisan agar tidak menghalangi jalan pegawai atau pengunjung. Pemandunya ada. Tidak boleh mengganggu pemandu yang di depan. Nah, jadi nanti pemandunya ini yang berada di depan. Teman-teman, gimana kabarnya? Itu langsung aja. Jadi aku akan memperkenalkan diri dahulu. Nama aku Alfred Manda, bisa dipanggil Kak Atif atau Mas Atif. Ini aku sudah jadi. Bisa. Udah pas nih, Besti. 1 tambah 6 sama dengan 7. 1 tambah 2 sama dengan 3 dan seterusnya. Ini kayak gamelan ya, atau xylophone gamelan modern. Apa nih, gamelan Jawa ya? Ini nadanya kayak gini amatnya nadanya, Besti.
Ini banyak anak-anak magang juga ya, Pak ya? Banyak anak-anak magang juga ya di sini. Ini mereka pegawai. Oh, pegawai. Ya, bagian dari cyber security ini. Cuma kalau untuk di apa gitu, mereka bisa bagiannya cyber security. Oh, cyber security. Ada info magang nggak di sini? Magang di sini ada. Bisa dari official website-nya, ada Instagramnya tadi kan sempat ada juga tuh pas pembahasan. Iya, iya. Itu ada di situ informasinya, ada FAQ. Ya mungkin saya bisa nanti keluar dari Surabaya ke sini, nanti entah tuh naik apapun lah pokoknya, naik bus, naik kereta ke sini mungkin magang. Nah, tapi biasanya anak magang di sini tuh tinggal di mana ya rumahnya? Oh, aku sih kayak aku gini. Oh, Kalau yang bukan asli sini. iya iya. Saya orang Madiun sih. Tapi kuliah di Surabaya gitu kan, ceritanya kan dari Madiun merantau kuliah ke Surabaya, habis itu mungkin salah satu solusinya bisa di sini sih, salah satu solusi magang. Terus aku tadi kan kebetulan ini kan juga deket UNS, jadi kan banyak pesan juga gitu, jadi bisa cari juga di sini. Nah, tapi kok deket UNS nanti rebutan sama mahasiswa UNS dong, sama adik-adik UNS juga nih. Betul. Nah, jadinya mau Pertimbangannya itu. kalau nggak di kos gimana ya? Kontrakan rumah ya? Tapi aku kurang tahu sih. Kalau kos pasti banyak. Mungkin kalau nggak magang ya mungkin cari kerja di sini mungkin bisa ya. Oh ya, udah ya. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Jakarta ya Pak ya. Oke, yuk kita lanjut yuk. Kita akan lanjut ke tempat selanjutnya, yaitu adalah game working space, teman-teman. Yuk. Jadi sama dengan game working space, nah jadi di sini itu adalah namanya yaitu adalah working space buat gamers gitu. Jadi di sini tuh kita tempat kompetisi e-sport, lalu ada macam latihannya juga gitu. Tempatnya ada di sini. Nah, tadi kan teman pada panasan, nah ini kita kayak lanjut juga di sini. Menarik. Dan depan ada satu produknya dari Exterminator, lalu ada komputer juga yang bisa dipakai untuk latihan gitu. Kayak studio ya Kak ya? Betul, kayak gitu. Ada virtual reality juga dan juga Wah, game. bagus banget Besti studionya. Nah, di dalam sini ini adalah tempat untuk kompetisi e-sport. Jadi kan ada meja sama kursi untuk game gitu ya, lalu ada layarnya juga di tengah, dan juga ada studio, ada beanbag dan juga ada kursinya juga kalau mau nonton juga sebagai penonton gitu. Kalau mungkin ada yang mau nyoba duduk di kursi gamingnya atau mau duduk di beanbagnya bisa. Bener-bener ini ya. Oh booking gitu ya. Nah kalau kayak booking gitu mungkin bisa ke tadi yang kontak informasi tadi balik lagi. Yang ada kontak itu kan tadi ada tuh beberapa ya, terus PIC-nya dari 3 orang, terus PIC dari tiga lapis gitu ya. Nah kalau itu bakal balik lagi. Oke, mau ngapain? Mau magang juga nggak kamu? Magang kesini juga nggak? Ya aku sih ada. Aku kepengen nyewa gedungnya. Kalau kamu mau magang nggak apa-apa kok, aku bareng aku nanti.
bebas mau lihat yang mana aja. Di sini ada iklan. Yusril, Aizril, pelaku Aizril. Oke, halo semuanya, selamat siang, selamat datang di Indosat AI Experience Center ya. Jadi kita di sini merupakan tempat edukasi mengenai artificial intelligence ya, atau AI. Nah nanti di sini teman-teman akan melihat beberapa contoh penggunaan artificial intelligence dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah untuk yang pertama ini yang teman lihat di layar ini merupakan prototipe dari Solo Smart City. Jadi ini adalah tata kelola kota yang menggunakan AI. Dia ada beberapa fiturnya, misalnya untuk ngatur lalu lintas secara otomatis gitu ya, menyesuaikan lampu. Teman-teman video kasih dulu. Oke, halo semuanya, selamat siang, selamat datang di Indosat AI Experience Center ya. Jadi kita di sini merupakan tempat edukasi mengenai artificial intelligence ya, atau AI. Nah nanti di sini teman-teman akan melihat beberapa contoh penggunaan artificial intelligence dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah untuk yang pertama ini yang teman lihat di layar ini merupakan prototipe dari Solo Smart City. Jadi ini adalah tata kelola kota yang menggunakan AI. Dia ada beberapa fiturnya, misalnya untuk ngatur lalu lintas secara otomatis gitu ya, menyesuaikan lampu merah hijau ketika macet misalnya, atau mungkin untuk monitoring limbah, atau mungkin untuk pradeteksi bencana pun dia juga bisa ya teman-teman ya. Cuma karena ini masih prototype, jadi aku nggak bisa contohin gitu ya. Harapannya konsep ini ya diterapkan di kota Solo dan juga kota-kota lain di seluruh Indonesia. Oke, ini untuk Solo Smart City ya. Sekarang kita pindah ke sebelah sini ya, yang bias mungkin teman-teman bisa mengerti gitu ya. Nah, kalau yang di sebelah sini ini merupakan AI Smart Painting. Jadi AI itu pada dasarnya adalah sebuah kumpulan dataset gitu ya, yang dilatih untuk mengeluarkan output tertentu. Makanya mungkin kalau teman-teman nanya ke ChatGPT ya, dia bisa kasih jawaban gitu atas prompt teman-teman. Karena itu memang tujuannya adalah untuk generating language. Nah bedanya di sini, ini generating gambar. Jadi ketika kita pilih objeknya, saya mau gambar gunung gitu ya, saya bikin kayak gini, seperti gunung itu, dia sudah bisa mengubah jadi bisa pegunungan gitu ya. Atau mungkin kita kasih gambar rumput di bawahnya, kayak gitu juga bisa ya teman-teman ya. Nah cuma karena AI itu sebenarnya masih bergantung dengan database yang ada, sehingga kalau misalnya teman-teman mau gambar kayak manusia, hewan itu kayaknya nggak bisa, tapi memang belum bisa karena pada dasarnya AI yang kita pakai di sini masih hanya untuk bahan pemandangan ya. Nah mungkin nanti kalau teman-teman udah saya muter-muter STP mau balik lagi ke sini mau nyobain boleh banget. Gambarnya juga bisa di-print ya. Nanti mungkin kalau mau print gambarnya bisa bantu video review sama follow Instagram kita aja ya. Oke, ini untuk AI Smart Painting. Sekarang kita mungkin pindah ke daerah semacam use case 3 dimensi, prototipe 3 dimensi gitu ya, tanpa harus pakai kacamata khusus atau VR. Jadi outputnya macam-macam. Di bagian sini ada foto yang outputnya foto seperti di frame putih itu ya. Jadi mungkin kalau teman-teman lihat foto ibunya di frame putih itu kan ada gerak karena itu menyesuaikan teman-teman yang ada di mana. Lalu untuk monitor gamingnya di sebelah sini mungkin agak pecah ya kalau teman-teman lihatnya, karena sebenarnya saat itu perlu menyesuaikan mata kita AI sensor yang ada di sini, sehingga nanti bisa ngasih visual 3 dimensi ke teman-teman tanpa harus pakai VR gitu ya. Jadi memang kalau enggak kena sensornya memang akan terlihat pecah itu gambarnya. Dan sama juga yang di sebelah sini ya, jadi teman-teman ini juga sama.
bagian sini. Yang lanjut dulu teman-teman. Yang lanjut dulu e-commerce ya. Sama kayak yang lain, mungkin agak besar kalau dari samping, tapi mungkin kalau ada mau coba lihat barangnya dari depan, ini barangnya harusnya lebih dinamik ya, maksudnya lebih kelihatan nampak secara 3 dimensi. Dan juga di sini ada sensor tangannya, jadi sehingga teman-teman bisa seolah-olah ngambil barangnya dan melihat barangnya secara detail ya. Karena kan seringkali kalau di e-commerce gitu ya, di live shopping kadang-kadang kita nggak bisa lihat gambarnya secara jelas gitu ya. Nah, ini untuk 3D e-commerce ya, untuk prototipe 3D e-commerce. Sekarang kita bisa tidak ke sebelah sini ya, kita jelasin. Yuk, teman-teman jelasin. Nah, kalau yang di ruangan ini namanya educational space. Jadi kalau misalnya kita lagi ada event, biasanya kita pakai ruangan ini ya. Jadi di sini tuh ada whiteboard-nya. Jadi ketika kita mau nulis-nulis di sini akan sangat mudah. Misalnya kalau mau nulis nama, misalnya nulis itulah ya, nama saya biar ya. Saya tulis kayak gini. Dia sudah bisa mengubah dari font komputer gitu ya. Jadi kalau mau bikin kayak tulisan gitu lebih mudah karena bisa kebaca sama AI-nya. Atau tak mau bikin garis gitu ya, dia nggak perlu pakai penggaris. Bikin kotak pun juga ya udah kita pasang aja gitu ya, mungkin ya dia bisa langsung simetris, lingkaran juga bisa langsung pas gitu. Nah itu ya fitur AI ada di situ teman-teman ya. Dan sisanya papan tulis ini itu pada dasarnya Windows, jadi bisa dipakai kayak komputer gitu ya. Nah itu aja teman-teman untuk dari Windows Experience Center. Terima kasih, mungkin untuk selanjutnya bisa balik lagi sama kakaknya atau komputer. Jalan terus kan ya. Oke. Ya, sudah. Oke, sudah pada semuanya. Kalau gitu jadi itu aja yang bisa aku bantu ke teman-teman untuk acara kunjungan Solo Technopark Park pada siang menjelang sore hari ini. Oke, teman-teman ada yang mau tanyakan? Ya, nanti mungkin info aja untuk magang ya. Oh iya, nah jadi kalau untuk info magang nanti bisa cek di laman resminya Solo Technopark gitu. Nanti di situ ada informasi terkait magang, bisa teman-teman cek di situ. Oke. Nah, ini tadi sebenarnya pertanyaan terkait magang saja. Oke, jadi untuk penutupannya aku mewakili dari tim kunjungan mengucapkan terima kasih banyak kepada Telkom Universitas Surabaya sudah hadir di Solo Technopark. Sehat selalu dan sukses selalu juga buat teman-teman dari Telkom University Surabaya. Mungkin jika ada kesalahan dalam pertanyaan atau pernyataan ke teman-teman, aku minta maaf. Terima kasih banyak. Habis ini bisa kembali ke koordinator atau kembali ke dosen. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome, selamat datang. Sini.